Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Mahmudi, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Lokal 3. Saya akan mempresentasikan mata kuliah IAID, IBD, dan ISD mengenai materi hakikat fungsi, nilai, moral, dan hukum. Dosen pengampu, Ibu Dwi Nuraini Dahlan, MPD. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Bagian A, hakikat dan fungsi nilai moral dan hukum. Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu. Satu, di antaranya adalah aksiologi atau filsafat nilai, yang mempunyai dua kajian utama, yakni estetika dan etika. Keduanya berbeda karena estetika berhubungan dengan keindahan, sedangkan etika berhubungan dengan baik dan salah. Namun karena manusia selalu berhubungan dengan masalah keindahan, baik dan buruk, bahkan dengan persoalan-persoalan layak atau tidaknya sesuatu, maka pembahasan etika dan estetika jauh melangkah ke depan, meningkatkan kemampuannya untuk mengkaji persoalan nilai dan moral tersebut sebagaimana mestinya. Menurut Bertens, ada 3 jenis makna etika, yaitu 1. Kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 2. Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. 3. Etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik dan yang buruk atau filsafat moral. Selanjutnya, nilai moral di antara pandangan objektif dan subjektif manusia. Nilai erat hubungannya dengan manusia, dalam hal etika maupun estetika. Manusia sebagai makhluk yang bernilai akan memaknai nilai dalam dua konteks. Pertama, akan memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif. Apabila dia memandang nilai itu ada meskipun tanpa ada yang menilainya. Kedua, memandang nilai sebagai sesuatu yang subjektif. Artinya, nilai sangat bergantung pada subjek yang menilainya. Dua kategori nilai itu subjektif atau objektif. Pertama, apakah objek itu memiliki nilai karena kita mendambakannya, atau kita mendambakannya karena objek itu memiliki nilai. Kedua, apakah hasrat kenikmatan, perhatian yang memberikan nilai pada objek, atau kita mengalami preferensi karena kenyataan bahwa objek tersebut memiliki nilai mendahului dan asing bagi reaksi psikologis badan organis kita. Fronsi 2001 halaman 19-24. Selanjutnya, makna nilai bagi manusia. Nilai itu penting bagi manusia. Apakah nilai itu dipandang dapat mendorong manusia karena dianggap berada dalam diri manusia, atau nilai itu menarik manusia karena ada di luar manusia, yaitu terdapat pada objek. Sehingga nilai lebih dipandang sebagai kegiatan nilai. Nilai itu harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu, dan harus diaplikasikan dalam perbuatan. Manusia dan hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum yang melaksanakannya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau the living law. Dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat adagium yang terkenal berbunyi ubi societas ibi jus, di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur nasional yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum. Kemudian hubungan hukum dan moral. Hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas. Hukum akan kosong tanpa moralitas. Oleh karena itu, kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral, dan perundang-undangan yang immoral harus diganti. Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun hukum dan moral tetap berbeda. Sebab dalam kenyataannya, mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral, atau ada undang-undang immoral yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral. B. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan bisa disimpulkan adalah
Keadilan bila disimpulkan adalah 1. Kesadaran adanya hak yang sama bagi setiap warga negara. 2. Kesadaran adanya kewajiban yang sama bagi setiap warga negara. 3. Hak dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Kemudian ciri-ciri keadilan adalah 1. Tidak memihak. 2. Sama hak. 3. Sah menurut hukum. 4. Layak dan wajar. 5. Benar secara moral. Kemudian akibat ketidakadilan adalah 1. Kehancuran bagi diri, keluarga, perusahaan, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Kezaliman, yaitu keadaan yang tidak lagi menghargai, menghormati hak orang lain, sewenang-wenang merampas hak orang lain demi keserakahan dan kepuasan nafsu diri sendiri. Macam-macam keadilan. 1. Keadilan legal atau keadilan moral. Dalam suatu komunitas yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat sifat dasar yang paling cocok baginya atau the man behind the gun. Rasa keadilan akan terwujud bila setiap individu melakukan fungsinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Keadilan tidak akan terjadi bila ada intervensi pada pihak lain dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan, dan hal ini dapat memicu pertentangan, konflik, dan ketidakserasian. 2. Keadilan distributif. Keadilan akan terlaksana bila hal yang sama diperlukan secara sama dan hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama diperlakukan secara tidak sama, atau justice is done when equals are treated equally. Contoh, gaji pegawai lulusan SMU dan sarjana harus dibedakan. C. Perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Pengertian dari masyarakat bermoral. Moral atau dalam bahasa Latin, moralitas adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hak mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Kemudian ciri orang bermoral dan tidak bermoral adalah jika seseorang melakukan tindakan sesuai dengan nilai dan rasa budaya yang berlaku di tengah masyarakat tersebut dan dapat diterima dalam lingkungan kehidupan. Sesuai aturan yang berlaku, maka orang tersebut memiliki moral. Kata moral atau akhlak sering kali digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu perilaku yang baik atau buruk. Sopan santun dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kehidupan pada seseorang. Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan, baik moral, etika, akhlak, budi pekerti mempunyai penekanan yang sama, yaitu adanya kualitas-kualitas yang baik dalam teraplikasi dalam perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik sifat-sifat yang ada dalam dirinya maupun dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Kemudian, kesadaran hukum atau ketaatan pada hukum. Kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Dari pengakuan mengenai ketentuan hukum ini akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud, sehingga timbul penghayatan terhadap ketentuan hukum tersebut. Jika kondisi seperti ini telah terdapat pada suatu negara, maka terbinalah kesadaran hukum, yang berarti pula ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bersama tercipta. Yang terakhir, D. Problematika nilai moral dan hukum. Secara ideal, seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya, terjadi berbagai pelanggaran, baik terhadap norma moral maupun norma hukum. Pelanggaran norma moral merupakan suatu pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran norma hukum merupakan suatu pelanggaran hukum. Terbentuknya nilai dari hubungan yang bersifat ketergantungan sikap manusia terhadap nilai dari suatu, maka manusia akan berbuat sesuatu yang merupakan modal dasar dalam menjalin kehidupan manusia. Dengan menilai dapat menentukan moral seseorang, apakah baik buruknya sepanjang nilai itu dalam arti positif, berarti perubahan bermoral. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai itu dalam arti negatif, berarti perbuatan yang amoral. Perbuatan yang bersifat amoral inilah yang dijadikan problem dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.